Shalom warga Gereja Nala dimanapun berada, saya undang semua kita bangkit berdiri dengan sangat penuh sukacita. Kita sama-sama bersukacita bagi Raja kita, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersama, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari-hari yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kami. Kami adalah orang-orang yang selalu diberkati, disertai dengan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dasar untuk kami bersuka cita, untuk kami meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri kita di hadapan Tuhan. Dengan satu pujian ini kita sama-sama bersuka cita bagi Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, bersorak-sorak hai umat Tuhan. Katakan kudus, kudus dan mulialah namanya. Besarkanlah namanya, besarlah kuasanya, ajaib perbuatan. Amin. Berkuasa selama-lamanya. Dari awal sama-sama katakan, yeah. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasanya, besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya. Berkuasa selama. Sorak-sorak lambaikan tangan sama-sama. Bagi Dia, amin, yang bertata, Dia yang layak terima segala pujian, pujian bagi Dia yang memerintah surga bumi. Amin, haleluya. Di hadapanmu Sang Raja, haleluya. Kami bersuka cita kebaikan-Mu dahsyat, haleluya. Sama-sama katakan, bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus, kudus dan mulialah namanya. Katakan, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya. Berkuasa selama. Serukan sama-sama katakan, haleluya. Bagi Dia yang bertata, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah. Lebih lagi katakan, bagi Dia, haleluya, yang bertata, yang layak terima segala pujian, pujian bagi Dia, amin, yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapan. Katakan, surga bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Bagi Dia, berikan suara-suara bagi Raja kita, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Ingin lebih lagi kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau. Jesus, terima kasih Tuhan.
Sama-sama dengan puji ini kita datang di hadapan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, amin, dengan darah anak domba. Katakan ku masuk dengan hati, ku masuk dengan hati tulus menyembahmu, menyembah yang maha kuasa. Dari awal sama-sama katakan, ku masuk ruang Maha Kudus menyembah dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Serukan sama-sama katakan, ku menyembah, ku menyembah, ku sembah, ku ku menyembahmu, ku menyembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dari awal sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus, amin, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati, masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus, amin, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembahmu, menyembah yang maha, menyembah, ku menyembah, ku sembahmu Tuhan, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembah, kami sembahmu Tuhan, haleluya, ku sembah, ku menyembah, ku menyembah, Jesus, kami sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, amin, kudus Tuhan, sembah Dia. Kami menyembahmu Tuhan, kami bersyukur, kami sembah namamu yang kudus. Ku sembahkan, ku tinggikan namamu, haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan, kami tinggikan, karena pujian Tuhan hanya bagimu.
How great thou art, how great, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to thee. How great, how great thou art, how great, how great thou art. Then sing my soul, Jesus, then sing my soul, my Savior God to thee. How great, how great, how great thou art, how great, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great, how great thou art, how great, how great thou art, Jesus, how great thou art. Salam Bapak Ibu yang dicintai Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita berjumpa lagi. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita dengar firman, kita berdoa, minta tuntunan dan pengurapan Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya pesan yang hamba sampaikan sampai ke hati umat-Mu, mengubahkan mereka, menjadikan mereka orang Kristen, orang percaya yang hidup mereka lebih radikal lagi, iman mereka lebih kuat lagi, semangat mereka lebih hebat lagi di dalam Tuhan, dan tentu mengubahkan kami untuk semakin hari semakin jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan sama-sama dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara, salam, salam, salam. Saya berharap berjumpa saudara dalam keadaan penuh sukacita, penuh semangat, penuh dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, semangat yang tidak patah, dan tentu bagi yang mungkin hampir menyerah, bangkit kembali dan kemudian majulah bersama dengan Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Itu artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita, mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan, dan tentu memuliakan Tuhan. Hari ini sedang kasih Tuhan di penghujung bulan Agustus. Hari ini tanggal 31 Agustus 2025. Sedang kasih Tuhan, kita masih diberikan kesempatan, dan tentu tema saya hari ini adalah masih tentang bau-bau kemerdekaan. Karena kalau kita Indonesia, maka Agustus adalah yang paling kita kenang adalah peristiwa kemerdekaan negara kita. Nah, hari ini sedang kasih Tuhan, saya kasih tema khotbah saya adalah merdeka atau mati. Katakan samping kiri kananmu, merdeka atau mati. Sedang kasih Tuhan, ini adalah sebuah pilihan yang merupakan semboyan yang dikobarkan oleh seorang pahlawan yang namanya Bung Tomo di Surabaya, yang kita kenal dengan seorang pahlawan yang waktu itu menggerakkan anak-anak muda Indonesia, pasukan Indonesia yang waktu itu baru merdeka, dan kemudian mau direbut kembali kemerdekaan kita dari penjajah yang lain lagi, sedang kasih Tuhan. Dan sementara mereka menghadapi peperangan, mungkin sedang kasih Tuhan mereka melihat kekuatan musuh dan kekuatan mereka, dan kemudian akhirnya sebuah semboyan yang muncul yang diserukan oleh Bung Tomo lewat radio-radio RRI waktu itu, bahwa tidak ada pilihan lain, cuma dua,
merdeka atau mati. Sisanya tidak ada. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kekristenan pun kita kalau mengerti ini dengan baik, maka kita menjadi orang Kristen yang tidak pernah lemah dengan keadaan kita, tidak pernah menyerah kepada musuh kita, karena kita tahu bahwa ketika kita menyerah itu sama artinya dengan mati. Nah, kenapa? Karena kehendak kita bukan hidup lagi dengan kehendak kita. Nah, saya yakin bahwa inilah yang membuat Bung Tomo menyerukan ini, karena kalau tidak merdeka maka sama saja kita mati. Kenapa? Buat apa kita hidup dijajah? Buat apa kita hidup kemudian kita tidak punya kehendak? Semuanya itu yang diatur Allah adalah penjajah kita. Jadi kita hidup seturut dengan kehendak dari penjajah kita. Sama artinya dengan kehidupan kekristenan kita. Kalau saudara tidak hidup dalam kemerdekaan rohani, maka saudara sedang menjadi tawanan iblis. Dan tawanan itu tidak berdaya, saudara ditawan, dan kemudian saudara melakukan kehendak dari yang menawan saudara, yaitu kuasa kegelapan. Karena itu hari ini jadilah orang Kristen yang merdeka, dan untuk merdeka saudara perlu yang namanya perjuangan setiap hari mengalahkan kekuatan kuasa kegelapan yang Alkitab mencatat bahwa dia tidak pernah berhenti, dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan siap untuk menerkam orang Kristen yang lemah, orang Kristen yang tidak berdaya, orang Kristen yang hidupnya tidak tertib. Dan ketika itu terjadi maka dia mulai melepaskan panah-panah apinya. Kemudian banyak orang Kristen yang masih ke gereja, banyak orang Kristen yang masih memuji Tuhan, banyak orang percaya yang masih melayani Tuhan, tapi membawa luka-luka kemana-mana. Dan orang yang terluka otomatis tidak powerful. Orang terluka pasti semangatnya patah, berkurang. Orang yang terluka pasti jalannya tertati-tati. Orang yang terluka dengan terpaksa melakukannya. Tetapi kalau orang melakukan dengan keadaan yang dalam keadaan sehat secara rohani, maka dia powerful, dia melakukan semuanya itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hari ini senang kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita cara untuk merebut kemerdekaan kita. Yang pasti yang pertama adalah peperangan rohani, tapi yang kedua adalah pengadilan rohani. Senang kasih Tuhan, mungkin masih ada beberapa lain, tapi hari ini saya cuma bahas tentang dua hal ini, yaitu tentang pertama adalah tentang peperangan rohani. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita perlu mengerti ini bahwa kita hidup dalam peperangan rohani. Tidak ada gencatan senjata kalau lawan setan, saudara. Setiap hari saudara kasih Tuhan kita perlu bersiaga untuk melawan kuasa kegelapan yang tidak berhenti menggoda kita, yang tidak berhenti memakai cara-caranya supaya dia bisa menguasai hidup kita, dia mengendalikan hidup kita, dia mengendalikan pikiran kita, dia mengendalikan perkataan kita, dia mengendalikan perbuatan kita, supaya apapun yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu adalah kehendak dari si jahat. Nah, hari ini senang kasih Tuhan kita perlu mengerti bahwa setiap hari kita mesti terlibat di dalam yang namanya peperangan rohani. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah, senang kasih Tuhan, kita lihat dulu bersama-sama ayat ini. Untuk dalam peperangan rohani kita perlu mengerti dulu lawan kita. Alkitab mencatat bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga ayat ini menegaskan bahwa peperangan rohani bukan melawan manusia, melainkan melawan kuasa kegelapan. Kalau kita belum mengerti ini, maka ada banyak orang Kristen yang ketika dia terluka atau dia tertantap panah api dari si jahat, karena mungkin kehidupan yang keras, mungkin perkataan-perkataan yang dia dengarkan menyakiti hatinya, perlakuan-perlakuan yang membuat dia terluka segala macam. Bapak Ibu Saudara boleh cari, ada begitu banyak penyebab siapa yang mengakibatkan saudara terluka. Saudara akan menemukan banyak sekali. Ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara pacar saya, ini gara-gara bawahan saya, ini gara-gara pemimpin saya, dan ada begitu banyak saudara akan temukan bahwa saudara terluka karena darah dan daging. Tapi sebetulnya kalau kita mengerti bahwa hidup ini adalah peperangan rohani, maka yang bekerja di balik itu adalah kuasa kegelapan. Ketika saudara terluka dan saudara belum mengerti, maka ada banyak orang percaya yang
tidak mau disembuhkan lukanya dia. Kenapa? Dia mau tunjukkan bukti luka itu, dan itulah yang membuat iblis tepuk tangan. Tapi hari ini saya kasih Tuhan, ketika saudara mengerti bahwa istri saudara itu lemah, pemimpin saudara itu lemah, bawahan saudara itu lemah, mungkin mereka suatu ketika mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, perlakuan yang tidak pantas kepada kita. Tapi sering ke situ saudara boleh kecewa, tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa saudara tidak boleh terluka. Dan kalau saudara terluka, saudara tidak boleh membiarkan lukamu itu, tapi saudara perlu datang kepada tabib di atas segala tabib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyembuhkan luka saudara, supaya saudara menjadi kembali orang Kristen yang powerful. Saya percaya bahwa kita itu manusia yang tidak mungkin tidak kecewa. Amin saudara. Yang putus pacar tidak mungkin langsung tepuk tangan, mati satu, pasti Tuhan ganti yang lebih baik. Yang saya percaya bahwa saudara punya masalah-masalah di hidup saudara, tidak mungkin saudara langsung menghadapi dengan kekuatan yang tidak ada kekecewaan sedikit pun. Saya percaya bahwa respon awal biasanya kecewa, biasanya marah, biasanya muka busuk dan segala macam. Tapi ketika saudara mengerti ini, maka mari kita kembali kepada Tuhan, minta Dia pulihkan jiwa kita, roh kita, hati kita, dan kemudian kita disembuhkan. Jadi yang pertama adalah saudara kenali lawanmu. Lawanmu yang sebenarnya adalah kuasa kegelapan, dan ketika saudara mengerti bahwa saudara terluka, yang mengerjakan itu bukan manusia, tapi yang mengerjakan itu kuasa kegelapan. Cabut panah api si jahat itu, minta Tuhan pulihkan, sembuhkan saya, dan pakai perisai iman, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, seperti lagunya Insinyur Niko, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Itu perisai iman. Amin saudara. Jadi kalau saudara mengerti ini, maka saudara akan memandang semua dari sisi iman, dan itu mencegah panah api si jahat untuk melukai saudara. Yang kedua adalah, yang pertama adalah musuh kita, tapi yang kedua adalah senjata kita. Kalau kita adalah pasukan-pasukan Kristus, maka Dia tentu memperlengkapi kita. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 6 dan ayat sebelumnya itu, saudara akan temukan di situ bahwa kita diperlengkapi dengan senjata-senjata rohani, misalnya itu perisai iman, ketopong keselamatan, dan seterusnya itu ada di sana, saya kasih Tuhan. Tapi 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5, Alkitab bilang begini, ini perkataan Rasul Paulus, karena senjata kami dalam perjuangan melawan kuasa kegelapan tadi bukanlah senjata duniawi, jadi bukan pisau, parang, tombak, panah dan segala macam yang sering dipakai orang berperang, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi senjata rohani kita itu lebih kuat dari senjata dunia, karena berasal dari Allah dan mengandung kuasa Allah. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan Alkitab menyediakan bahwa Allah mengatakan bahwa Allah menyediakan senjata rohani lengkap bagi kita. Ada ikat di pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ada perisai iman yang saya bilang tadi, ada ketopong keselamatan, dan kemudian ada pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara perhatikan baik-baik, pedang roh yaitu firman Allah, saudara perlu pakai tiap hari. Tebas kuasa kegelapan, kalahkan tuduhannya, kalahkan semua strateginya dengan kuasa firman Allah, dan saudara hidup dalam kebenaran. Jadi dari sini kita mengerti bahwa senjata yang kita miliki itu adalah senjata yang bukan sembarangan. Ketopong keselamatan melindungi pikiran kita, perisai iman melindungi hati saudara, sehingga saudara senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Tapi yang penting adalah saudara jangan jadi orang percaya yang bertahan, tapi jadi orang percaya yang maju, tebas kuasa kegelapan, kalahkan kuasa kegelapan dengan kuasa firman Allah. Itu yang Alkitab menyebut kita sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang berarti ketika kita dimanapun kita berada, di situ ada terang dan kegelapan itu sirna. Kegelapan itu dikalahkan. Karena itu dari kebenaran kita mengerti bahwa sebetulnya kegelapan itu tidak ada. Yang benar adalah terang itu tidak ada, maka kegelapan itu menguasai. Hari ini senang kasih Tuhan, jadilah orang percaya yang maju menginvasi, kemudian
memperluas daerah kekuasaan kerajaan Allah, sehingga dimanapun saudara berada ada terang di sana. Kalau bicara tentang terang, maka bicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Beberapa hari yang lalu saya kasih Tuhan di salah satu cabang kami, jemaat ada yang sedikit les, kemudian namanya juga orang-orang tua, ada satu sakit, ada satu tidak punya istri, tidak menikah. Jadi secara emosional perlu kemampuan khusus. Mereka bakalai saudara dan baku lempar. Nah, bukan masalahnya mereka dua, masalahnya ada pekerjaan kuasa kegelapan yang memakai orang-orang yang tentu tidak mengenal firman Tuhan dan kemudian menjadi komfor. Akhirnya masalahnya nyaris jadi besar sekali. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kami, dan tentu hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, kami datang kemudian kasih pemahaman ke mereka, dan saya cuma pesan kepada Pak Oscar yang ada di sana, tidak ada pilihan lain kecuali damai. Karena kalau tidak damai pasti panjang, pasti ada kepahitan, kebencian, dan yang pasti setan yang untung. Dan puji nama Tuhan, kemarin mereka potong ayam 2 ekor. Damai saudara. Dan kasih Tuhan, ini yang perlu kita mengerti bahwa senjata kita untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu yaitu pedang roh, firman Allah. Jadi ketika saudara lakukan firman Tuhan, saudara sedang menebas kuasa kegelapan, saudara sedang mengalahkan kuasa kegelapan. Sederhana kan saudara? Amin. Jadi hari ini ketika saudara dihadapkan dengan masalah peperangan rohani, sabarlah karena saudara pasti menang. Amin. Yang kedua adalah cara kita mengalahkan yang jahat. Saudara sudah tahu musuhnya, saudara sudah punya senjatanya, tapi cara untuk mengalahkannya juga tidak boleh sembarangan. Saudara kasih Tuhan, Goliat adalah seorang yang pahlawan gagah perkasa, tapi dia tidak mengerti cara untuk mengalahkan Daud. Dia pikir hanya cuma senjata sudah cukup, musuh kecil anak itu sudah cukup. Tidak, cara menghadapinya. Yang pertama adalah Alkitab bilang sebagai orang percaya, cara mengalahkan musuh kita adalah tunduk kepada Allah. Baru lawan iblis, sedang kasih Tuhan, amin. Jangan lawan iblis sudah ancur-ancur baru saudara tunduk kepada Allah. Ada banyak orang percaya begitu. Kalau dihadapkan dengan peperangan rohani, dia lawan dulu, dia pakai caranya dia dulu. Kalau sudah babak belur, lalu larilah kepada Tuhan. Tapi hari ini kita tunduk kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan Engkau yang berdaulat atas hidupku, maka majulah. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ketika dihadapkan dengan musuhnya, dia bilang, Tuhan yang sudah menolong aku, mengalahkan singa dan beruang, dan begitu banyak pertolongannya. Tuhan yang sama akan menolong saudara. Artinya bahwa dia memutuskan untuk tunduk di bawah otoritasnya Tuhan, sehingga setan dikalahkan. Tapi yang kedua adalah Alkitab mencatat 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelanlah. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yang pertama adalah sadar dan berjaga-jaga. Kasih tahu kanan kirimu, katakan sadar dan berjaga-jaga. Sadar ini penting karena kadang-kadang waktu kesadaran kita menurun, kita lupa kita itu seorang percaya, seorang Kristen. Kita lupa kita itu seorang pendeta. Kita lupa kita itu seorang majelis. Kita lupa kita itu seorang aktivis gereja. Jadi ketika dihadapkan dengan masalah, waktu tidak sadar, marah, lepas kendali dan segala macam. Pada akhirnya waktu sadar baru tahu bahwa ternyata saya ini sudah salah. Puji Tuhan kalau ada yang sadar, kalau tidak sadar. Jadi hari ini saya kasih sama seperti yang saya bilang tadi. Sadar itu seharusnya di depan, jangan di belakang. Amin. Supaya kita jangan keburu dipakai kuasa kegelapan dulu. Jadi ini yang pertama adalah bicara tentang sadar dan berjaga-jaga. Artinya bahwa sadar artinya bicara tentang saudara mengerti bahwa yang saudara hadapi itu adalah bentuk dari cara kuasa kegelapan untuk membuat saudara itu hidupmu itu dipakai untuk dia. Kasih Tuhan, saya punya kesaksian suatu ketika saya di Pertamina. Waktu itu kalau di WK Bubak Bapak Ibu, kalau di Pertamina itu bukan hadirat Tuhan, tapi hadirat setan di sana. Kalau ketemu orang pingin mau bakalai saja, mau pingin baku marah. Kenapa? Karena bensinnya sedikit, kemudian kita belum tentu dapat, belum kita lihat lagi ada motor-motor yang ada di sana, mereka itu adalah wakilnya pemilik Pertamina. Jadi mereka itu gampang sekali dapat, kita antri kadang-kadang tidak dapat. Sementara mereka itu sudah pasti dapat beberapa kali. Jadi panas juga kadang-kadang hati, makanya cari Tuhan jangan datang ke Pertamina.
Nah, senang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya ada di sana, kemudian waktu itu kami antri, saya kemudian ada masalah sedikit, kemudian kita bertengkar. Wah, waktu itu sampai ada yang ancam saya, dia bilang, saya ini pernah masuk penjara. Oh, kau belum tahu, saya sama salah seorang pendoa kita, orang Sumba, Loli, senang kasih itu. Oh, kalau saya tahu suku Loli kan gampang panas, saudara. Minta maaf suku Loli, maksud tidak semua, tapi maksudnya itu ada yang gampang panas. Nah, ternyata mama ini masih gampang panas juga. Dan waktu itu mama datang bilang, kau kalau macam-macam saya telepon sekarang 2 truk itu orang langsung lari. Dan kemudian dalam hati saya menang. Tapi waktu saya keluar dari Pertamina, saya malu sekali. Kenapa? Kok seorang pendeta bisa bertengkar di sana? Bikin malu-malu, saudara. Jadi kalau saudara sadar, maka saudara akan malu, dan kemudian itu akan menjadi pelajaran bagi saudara untuk tidak pernah melakukan hal yang sama lagi, karena itu memalukan sekali sebagai warga negara kerajaan surga. Jadi kalau saudara mau kalahkan kuasa kegelapan, maka sadarlah dan berjaga-jagalah supaya saudara tahu bahwa yang datang itu musuhmu. Saudara tahu bahwa yang menyerang saudara itu adalah musuhmu. Saudara perlu kalahkan dengan firman Tuhan tadi. Ini saudara, perlengkapan senjata Allah tadi. Perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Haleluya. Jadi ini penting sekali bahwa kita punya cara untuk mengalahkan yang jahat, yaitu dengan tunduk, dengan sadar dan berjaga-jaga, dan tentu dengan iman yang kokoh. Iman itu yang saya sempat bilang tadi. Kalau saudara menghadapi masalahmu, tantangan kehidupanmu bukan dengan cara pandang iman, maka saudara pasti akan dikalahkan. Sebab sebagai orang percaya, kita mesti, Alkitab mencatat bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itu artinya bahwa yang kita lihat itu, sering kasih Tuhan, kita abaikan dan kemudian kita pakai iman kita untuk memandang segala sesuatu. Kalau saudara putus pacaran, kemudian saudara pakai kacamata iman dan saudara berkata, ini bukan kehendak Tuhan, berarti saya perlu cari yang lain. Maka saudara pasti akan terselamatkan, mengalahkan yang jahat. Tapi kalau saudara kemudian melihat itu, kemudian saudara berkata bahwa saya ini sudah mengorbankan segala sesuatu kepada kamu, tapi kamu mengkhianati saya, maka siap-siap ada panah yang tertancap. Dan kemudian saudara akan menjadi orang Kristen yang terluka. Ya puji Tuhan kalau tidak mati gantung diri. Tapi kalau saudara kasih Tuhan tolong saudara, ya selamat. Saudara punya masalah rumah tangga, saudara punya masalah pekerjaan, dan apa saja masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita. Kalau saudara lihat dengan kacamata iman, saudara pasti menang. Saudara pasti akan mengalahkan strategi kuasa kegelapan. Tapi kalau lihat dengan matamu, mata jasmanimu, pakai logikamu, pasti kecewa. Pasti kecewa. Pasti terluka. Jadi dalam segala keadaan pakai perisai iman. Amin saudara. Saya percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan. Di setiap musim hidupku ada Tuhan yang menyertai saya. Haleluya. Jadi yang pertama adalah bicara tentang peperangan rohani. Saudara mengenali musuh saudara. Saudara tahu senjata yang saudara diberikan adalah perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Artinya saudara mengucapkannya dengan orang yang tidak punya Tuhan, beda dengan kasih Tuhan. Maksudnya begini, saudara, orang kalau di Alkitab itu misalnya anak-anak Skewa, Alkitab pencatat dalam Kisah Para Rasul, mereka itu tengking setan pakai nama Yesus, pakai ayat firman Tuhan. Tapi bedanya sama kita adalah mereka mengucapkan tidak mengandung kuasa Allah karena tidak percaya Tuhan. Tapi ketika kita mengucapkannya karena ada unsur iman di dalamnya, maka Alkitab berkata mengandung kuasa. Kemudian saudara tunduk kepada Tuhan, memberikan Dia yang memerintah dan kasih Tuhan. Saudara sadar dan berjaga-jaga, dan saudara pakai perisai iman, maka saudara pasti menang. Tapi yang kedua adalah senang kasih Tuhan. Ini bicara tentang senang kasih Tuhan, pengadilan rohani. Ada banyak orang percaya kalau peperangan rohani jago. Wah, kalau thinking setan tidak bisa buat apa-apa. Tapi bicara tentang pengadilan rohani, mereka itu kalahnya di sini. Jangan lupa, ini baru 2. Tapi yang saya mau sampaikan adalah pengadilan rohani itu adalah sesuatu yang banyak sekali orang percaya dikalahkan di event ini, di pengadilan ini. Kita lihat dulu ayat ini, ada 4 pihak yang disebutkan. Di sini yang pertama, Alkitab bilang bahwa dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Yang pertama dari siapa?
pemerintahan Allah kita. Ini saya bicara kalau di pengadilan itu sering kasih Tuhan bicara tentang hakimnya, pemerintah Allah kita. Kemudian yang kedua adalah yang diurapinya bicara tentang yang berdiri sebagai pembela kita. Karena saya bilang pembela berarti yang pasti adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita dan sekarang berdiri sebagai pembela bagi kita. Tapi yang kedua adalah pendakwa. Saudara sudah tahu pasti siapa itu. Dan kemudian saudara-saudara kita katakan itu kamu dan saya. Nah jadi Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, setan dan antek-anteknya, dan kemudian kita yang ditebusnya. Alkitab mencatat bahwa saudara kasih Tuhan terjadi dalam peperangan rohani. Saudara kasih Tuhan kemudian saudara akan menemukan di sana setan itu datang sebagai penuduh. Kemudian dia berkata bahwa kamu itu miskin, kamu itu bodoh, kamu itu tukang sakit-sakit, kamu itu jahat, kamu itu pezina, kamu itu pembunuh, kamu itu penipu, kamu itu tukang koruptor, kamu itu berzina dan segala macam begitu banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setan bawa kemudian dia di pengadilan, dia tunjukkan di sana dan kemudian dia tunggu pengakuan kita. Alkitab bilang apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dari pengakuanmu lah, dari perkataanmu lah, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Ketika setan datang dia berkata kamu miskin, kemudian kamu bilang mau bagaimana lagi, saya ini orang miskin. Pengakuanmu kemudian palu diketuk. Hakim tidak bisa buat apa-apa. Pembela tidak bisa buat apa. Kenapa? Karena saudara bilang betul saya miskin. Hari ini saya mau kasih tahu kenapa saudara perlu mengerti pengorbanan Yesus untuk kita. Karena Alkitab bilang dia rela jadi miskin agar kau jadi kaya. Seharusnya sebagai orang percaya kita bilang begini, memang saya miskin, memang saya sebetulnya terkutuk dan segala macam, saya ini orang jahat. Betul semuanya itu. Tapi semuanya itu sudah dibayar sampai lunas. Amin. Nah, kita lihat dulu ayat ini yang kasih Tuhan. Aku mendengar suara yang nyaring berkata, Aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Nah, kita lihat dulu ini dua senjata orang percaya. Yang pertama adalah darah anak domba Allah. Nah, saudara lihat bersama-sama di situ oleh darah anak domba. Darah mengingatkan kita tentang harga yang lunas. Ini catatan ini baik-baik. Jadi ini cara untuk ketika saudara mengerti ini, saudara akan mengalahkan kuasa kegelapan. Dia tidak akan bisa menuduh saudara sebagai orang bodoh, orang miskin, orang jahat dan segala macam. Kenapa? Karena saudaraku yang kekasih, saudara mengerti bahwa betul saya adalah orang yang tidak layak, terkutuk dan penuh dosa. Tapi saya sudah dibayar lunas. Darah bicara tentang penebusan menjadi milik Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan apa? Darah anaknya sendiri. Darah bicara tentang pembenaran dari dosa. Saya pikir ini cukup bagi saudara untuk mengerti bahwa ketika setan tuduh saudara dalam pengadilan rohani, maka saudara berkata bahwa semuanya itu sudah diselesaikan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Amin. Dan kemudian ketika saudara mengerti ini, maka saudaraku yang kekasih, saudara akan bersaksi bagi orang lain, saudara akan ceritakan itu kepada orang lain, dan saudara akan menjadi pemenang jiwa bagi orang lain. Saudara ketemu orang, saudara berkata bahwa saya ini dulu memang orang jahat, saya dulu pesina, saya dulu miskin, saya dulu bobrok hidup saya. Tapi ketika saya ketemu Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan. Sekarang saudara lihat sendiri, hidup saya untuk Tuhan, hidup saya memuliakan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka setan yang menuduh orang lain, setan yang sedang mendakwa saudaramu, itu akan dikalahkan dan saudaramu kemudian diselamatkan. Dan dengan demikian hidupmu memuliakan Tuhan. Hari ini saya tidak lama lagi sampai di situ, tapi saya mau ajak saudara bahwa ketika saudara sudah diselamatkan, bersaksilah kepada saudara-saudaramu dengan kesaksian yang sederhana-sederhana. Kemudian dengan demikian engkau juga menyelamatkan hidup saudaramu dan mereka juga mendapat bagian dalam keselamatan, dalam penebusan yang Tuhan sudah kerjakan
bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekedar untuk menyampaikan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing tentunya. Tapi saya juga perlu sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu yang pertama punya beban, persoalan atau masalah apapun juga, jangan lupa untuk menghubungi nomor-nomor yang sepanjang ibadat tadi seringkali muncul di bawah kasih Tuhan. Saudara bisa menghubungi nomor-nomor itu, kita akan doakan bersama-sama, atau saudara bisa langsung komen di Facebook GBI Rock Sumba atau di YouTube GBI Rock Sumba. Kemudian kita akan doakan bersama-sama, dan setelah saudara sudah dijawab, jangan lupa untuk kasih tahu kami, supaya kami tidak doakan terus juga saudara. Yang kedua adalah saudara juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan-persembahan secara online tentunya untuk pekerjaan Tuhan di Sumba. Bapak Ibu bisa langsung lewat BNI atas nama GBI Rock Bukit Pujian dengan nomor rekening 59903 kali dan tentu 777 ekornya 2. Saudara selamat memberi, Tuhan berkati, dan hari ini kita akan memberitakan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini Bapa, layakkan kami semua untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu, mendapat bagian dalam penebusan Yesus, mengalahkan yang jahat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan saudara. Percaya Bapak Ibu saudara bahwa roti yang saudara angkat ini adalah merupakan persekutuan saudara dan saya dengan tubuh Tuhan Yesus. Yang percaya kita makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Jangan lupa sekali lagi bahwa oleh darah anak domba kita mengalahkan yang jahat. Karena dengan darahnya kita ditebus. Karena dengan darahnya kita ditahirkan, artinya dibersihkan dari segala pelanggaran kita. Dengan darahnya kita disembuhkan, dengan darahnya kita dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang saudara angkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami sudah dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan sudah juga ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya pendakwa itu tidak mendakwa mereka, tidak menawan hidup mereka, dan tidak mengendalikan hidup mereka untuk kepentingan kerajaan kuasa kegelapan. Tapi biarkan mereka mengerti, mereka punya penebus yang hidup, pembela yang tidak pernah meninggalkan mereka, dan tentu hidup berkemenangan karena anak itu, yaitu Tuhan Yesus, sudah memerdekakan, yaitu penebusannya selesai di atas kayu salib. Kami percaya yang sakit disembuhkan, haleluya, yang miskin diberkaya, yang terkutuk diberkati, dan dalam keadaan buruk apapun Tuhan ubahkan menjadi kebaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara semua. Salam, salam, salam.